Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Miftah Bagus Triasandi dari Gatamala di Satya Wirasena Nararia dengan NIM G7401221087. Di sini saya akan menjelaskan tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, latar belakang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, asal mula Pancasila itu ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, kalau yang secara langsung itu ada asal mula bahan atau kausa materialis, lalu ada asal mula bentuk, asal mula karya atau kausa efisien, lalu ada asal mula tujuan atau kausa finalis. Nah, lalu secara tidak langsung itu adalah nilai-nilai Pancasila terdapat pada kepribadian bangsa, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, lalu untuk secara langsung itu asal mula bahan, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, berupa kepribadian bangsa, nilai-nilai adat, nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, lalu ada asal mula bentuk, yaitu bentuk Pancasila termuat di dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu ada asal mula karya atau kausa efisien. Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara dirumuskan dalam sidang BPU PKI dan Panitia 9 dan disahkan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Nah, lalu ada asal mula tujuan, yaitu kausa finalis, yaitu Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara dengan tujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Nah, pengertian Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta. Panca artinya lima sila, artinya batu sendi, alas dasa. Pancasila berarti bersatu sendi lima atau memiliki lima unsur. Perkataan Pancasila diambil dari kepustakaan Buddha yang bermakna lima aturan atau larangan. Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam. Pengaruh ajaran Buddha masih dikenal di masyarakat Jawa yang dikenal dengan MA5 atau M5 atau 5 larangan moralitas. Nah, lalu secara historis proses perumusan Pancasila diawali pada sidang BPU PKI. Hasil dari sidang BPU PKI adalah 1. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Lalu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila, dan usulan tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPU PKI. Lalu tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu secara terminologis, sehari setelah Indonesia merdeka, maka PPKI mengadakan sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berdiri dari pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang berisi 17 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri 4 pasal, 1 aturan tambahan terdiri 2 ayat dan penjelasan. Lalu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuat dasar negara Pancasila yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara yang menjadi pedoman bagi bangsa dan negara tersebut untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Nah, lalu nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu
Jenis-jenis ideologi negara besar di dunia itu yang pertama adalah kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, fasisme, dan anarkisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.